Kita akan bahas central bank. Ini ada beberapa bapak-bapak chairman The Fed ya. Ini ada Ben Bernanke, The Fed tahun 2008. Dan yang terkenal nih Alan Greenspan. Tadi aku bilang ya, kita belajar finance tuh harus juga menikmati pop culture ya. Karena kan kalau nonton film tahun 90, 80-an, 90-an awal, 2000-an awal, itu kayak kata Greenspan itu jadi pop culture gitu. Kayak emang lu teori ngawur lu, emang lu merasa lebih pintar dibanding Greenspan, misalnya kayak gitu-gitu. Kayak gitu, maksudnya if you want to work in finance and success in finance industry, you have to love financial pop culture juga lah, at least. Oh, ini chairman The Fed perempuan yang pertama ya. Alhamdulillah Amerika akhirnya udah ada chairman The Fed ya, karena gubernur The Fed itu adalah orang terkuat kedua ya di dunia ya teman-teman. Setelah presiden Amerika ya, atau ketiga lah setelah presiden China lah ya. Keempat lah setelah presiden Rusia ya. Tapi Rusia mau kalah juga sih kayaknya. Ya orang kedua atau orang ketiga, tiga terkuat di dunia lah, chairman The Fed. Kita akan pelajari lah gimana Greenspan tuh gimana sih, teorinya Bernanke itu gimana sih. Aku lupa nama Pak Bu Ellen apa namanya, aku lupa nama yang perempuanku dalamnya di Greenspan, Volcker, Ben Bernanke, atau sekarang Jerome Powell. Nah, kita akan bahas sebenarnya pemikiran soal, tadi kan aku bilang kalau yang senang ngomongin bank sentral itu biasanya orang-orang yang monetaris ya. Nah, sebenarnya monetaris itu apa sih? Dan kenapa bisa muncul paham pemikiran monetaris itu dari mana asalnya? Nah, teman-teman, jadi kalau kita pertama kali bisa belajar ekonomi, kan suka dibilang ada namanya teori klasikal ya, tokohnya Adam Smith. Inti pandangan ekonomi klasikal itu adalah pasar itu selalu efisien, teman-teman. Supply dan demand itu akan selalu menemukan titik equilibrium ya, atau menemukan titik supply dan demand itu akan menemukan titik equilibriumnya gitu. Maka pemerintah nggak usah terlalu banyak ikut campur. Dan quotes yang paling terkenal dari classical economics, laissez-faire ya, atau laissez-faire atau let it be lah, terserah gitu. Pemerintah nggak usah banyak ikut campur. Nah, tapi saya nggak, teman-teman, asumsinya Adam Smith bahwa pasar akan menstabilkan dirinya sendiri, maksudnya misalnya harga terlalu tinggi, kita akan turun juga dengan sendirinya, karena kalau harga terlalu tinggi nggak ada yang beli ya, mau nggak mau akan turun juga harganya gitu. Ternyata kan nggak perform ketika tahun 1929, ketika Great Depression dan pasar tidak kunjung juga menstabilkan dirinya gitu. Akhirnya muncul satu pandangan baru yang bilang pasar itu nggak bisa menstabilkan dirinya sendiri, butuh bantuan pemerintah. Kalau misalnya semua orang nggak punya duit, ya nggak bakal dibeli barang gitu. Yang makanya dari itu pemerintah yang punya duit mau nggak mau harus ngebantu. Caranya gimana ya? Bikin project lah, ntar bikin project apa, bisa bikin bendungan gitu. Itu kan akan nyerap berapa 10.000 tenaga kerja. Dari 10.000 tenaga kerja, maka pekerja itu harus beli makan di warteg, harus beli makan di warteg, kontrak, nanti tukang warteg dapat duit, kontrakan dapat duit, kemudian dia harus beli sabun, tukang warung Madura dapat duit, maka efek ekonominya kan berentet kan. Maka si Keynes ini, John Maynard Keynes, itu bilang pemerintah harus ikut campur untuk menstabilkan pasar. Nah, kurang lebih kayak gitu, itu teorinya Keynes lah. Dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi ya, mostly hari ini pun aku rasa cara berpikir teman-teman juga dipengaruhi Keynes juga gitu, kayak pemerintah harus turun tangan, pemerintah harus turun tangan. Nah, itu logika-logikanya Keynes dibandingkan Adam Smith. Kalau Adam Smith justru udah nggak usah, pemerintah nggak usah ikut turun campur gitu, justru bikin ricuh aja, bikin ruwet aja istilahnya. Tapi teman-teman, ternyata ada kritik bahwa kalau pemerintah terlalu campur tangan, kadang-kadang teman-teman, barangnya misalnya pemerintah memproduksi apa gitu, jumlah produksinya itu, misalnya pemerintah tadi ngebuat project, kemudian banyak orang dapat lapangan kerja baru, penghasilan naik semua. Ketika naik semua, penghasilan itu naik lebih cepat daripada barang yang tersedia di pasar. Barang produksi cuma sekian, kenaikan gajinya sekian. Maka tadi ingat ya, uang beredar lebih cepat daripada output barang dan jasa yang ada di market gitu. Maka terjadi inflasi gitu. Karena apa? Karena pemerintah ngeluarin duit, kemudian bikin tenaga kerja jadi produktif, harganya malah naik semua. Nah, itu dikritik sama monetaris. Malah niatnya awalnya pengen mengurangi inflasi, tapi justru lu yang bikin inflasi gitu loh. Maka dari itu monetaris, orang yang bilang bahwa udah pemerintah itu nggak usah ikut-ikutan ngurusin ekonomi gitu loh. Dikit-dikit aja kalau penting-penting doang. Yang penting itu pemerintah itu kontrol supply uang. Nah, tokohnya adalah Milton Friedman ya. Di sini Milton Friedman. Makanya Milton Friedman itu bilang inflation as always monetary phenomenon, atau inflasi adalah selalu fenomena moneter, di mana pertumbuhan tadi yang aku bilang di awal ya, uang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi barang dan jasa. Maka tugas bank sentral, udah pokoknya lu pemerintah tuh nggak usah terlalu banyak ikut campur, udah biarkan saja, let the market works. Tapi kalau market terlalu panas yang akhirnya jadi inflasi dan chaos, bank sentral kalau ekonomi terlalu panas, suku bunga dinaikin supaya ekonominya menurun. Pendinginan misalnya, uang beredar semakin dikit ya, akan kujelaskan mekanismenya gimana sih kok masuk ke bunga naik itu apa dampaknya gitu. Nah, Friedman itu ngomong gitu, pemerintah itu nggak usah campur terlalu banyak, yang penting kontrol uang beredar aja gitu. Nah, kemudian itu kurang lebih soal pemikiran ekonomi. Nah, mana yang benar dari tiga itu, ya sebenarnya semuanya saling competing juga. Kayak kalau kan kadang-kadang lihat presiden mau naikin pajak kan pada protes kan, apa sih pemerintah turun tangan, naikin pajak. Nah, itu biasanya logika kalian tuh lagi ngikutin klasikal nih, apa sih pemerintah nambah-nambahin pajak, bikin susah aja, udah nggak usah ada pajak gitu. Itu klasikal, pemerintah nggak usah ikut campur. Tapi ada kalanya, aduh lagi chaos nih, pemerintah harus turun tangan. Nah, itu kan kalian lagi jadi Keynesian. Terus kan lihat, aduh pasar modal sangat
banget nih, BI turunin lah, bank sentral turunin suku bunganya, nah kan lagi jadi monetaris tuh. Jadi gitu sebenarnya ya nggak ada yang sepenuhnya full dan sepenuhnya dipakai gitu, semua kan ya lagi mut-mutan aja gitu. Itu susah jadi konsisten kan, susah ya di kenyataannya. Nah lalu kenapa sih kalau kalau pemerintah, oke lah kita paham namanya negara pasti ada pemerintahnya. Tapi pertanyaannya kenapa bank sentral itu didirikan? Kalau pemerintah oke lah, pasti kan harus buat pendidikan, tapi kan buat bikin rumah sakit, gaji pegawai dan segala macam, bikin jalan, infrastruktur, bayar tentara, polisi dan segala macam. Itu berarti kan pemerintah butuh pajak gitu ya. Ngambil dari pajak, dibayar itu semua. Itu jelas fungsi pemerintah pasti ada Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan di seluruh dunia. Tapi bank sentral sebenarnya apa? Emang bank sentral harus banget ada gitu nggak? Ya udah kayak kalau nggak ada bank sentral dunia ini gimana gitu. Dan hakikat bank sentral itu apa? Bank sentral kan intinya mengatur peredaran uang kan. Nah bank sentral itu teman-teman kita usah dari sejarah pendirian teman-teman. Jadi bank sentral modern pertama itu sebenarnya adalah bank swasta yang paling besar teman-teman. Commercial banking yang paling besar. Jadi dia punya fasilitas, misalnya gini, kamu punya emas, emas itu kan harta kan, emasnya kamu masukin ke depositnya bank swasta itu, contohnya misalnya Bank of Amsterdam ya di Belanda, kamu punya emas, kamu nitipin uang, kan kamu kalau jajan kemana-mana pakai emas kan nggak mungkin kan, akhirnya kamu nitipin duitmu ke bank, kemudian bank nerbitin yang disebut bank notes atau uang kertas. Misal kamu nitipin 1 kilogram, maka kamu dapat duit emas, dapat bank notes atau uang kertas berapa gitu. Nah itu adalah cikal bakal bank sentral pertama teman-teman. Dia adalah bank yang membuat uang gitu, menciptakan bank note dengan jaminan tertentu, misalnya emas gitu misalnya. Itu contohnya Bank of Amsterdam. Dan biasanya itu bank besar yang punya jaringan di mana-mana ya. Kayak misalnya Bank of Amsterdam itu misalnya punya jaringan di Italia, di Prancis, di Jerman misalnya, itu biar uangnya itu bisa dipakai di mana-mana misalnya. Itu awal mulanya bank sentral modern tuh kayak gitu. Nah kedua, bank sentral juga berkembang. Ada bank sentral yang didirikan bukan karena perkembangan alamiah dari commercial banking, tetapi memang didirikan sama negara untuk membiayai perang teman-teman. Ini contohnya Bank de France ya, itu di Prancis ya, pas zaman Napoleon itu, pas Napoleon itu perang, dia kan, kalau teman-teman tahu kan, Napoleonic Wars itu kan 6 kali ya teman-teman, 6 part lah. Nah itu kan dia harus ngasih makan pegawai, harus ngasih makan tentara juga tuh. Uangnya dari mana pertanyaannya? Nah cara dapat uangnya, dan Napoleon nerbitin obligasi, terus dia nyuruh tuh, Bank de France, lu beli dong obligasi gua. Maka ntar Bank de France dapat obligasi pemerintah, bisa dia nerbitin 100, ntar dibalikin 6 gitu ya. Tapi Napoleon dapat duit dari banknya itu buat ngasih makan tentaranya dia. Nah itu konsep bank kedua. Jadi bank itu memang diciptakan untuk bank sentral, itu bank yang sengaja diciptakan sama negara untuk membiayai perang lah. Meskipun kalau kita lihat juga di Indonesia sebenarnya tidak membiayai perang, tapi pas COVID itu ada istilahnya burden sharing teman-teman. Jadi pemerintah kan butuh duit banyak pas COVID tuh. Akhirnya pemerintah nerbitin obligasi SBN, akhirnya yang beli BI juga tuh, bagi beban lah. Sebagian dibeli BI, ntar pemerintah pakai duitnya sendiri juga gitu. Nah itu burden sharing. Tapi kalau ya itu mirip sama war financing lah. Tapi kalau war financing buat perang ya. Nah atau bank konsep yang ketiga, ini bank de France ya, France, ini Belanda. Nah atau yang konsep yang ketiga teman-teman, ini the Fed, ini Federal Reserve Amerika. Jadi The Fed itu didirikan untuk sebagai lender of last resort teman-teman. Apa sih lender of last resort? Mungkin teman-teman kayaknya enak banget di mulut gitu ya, lender of last resort gitu, mortgageism banget. Nah inti dari lender last resort, inti sederhananya ya, jadi misalnya bank itu di tangannya ada 100 teman-teman, lagi megang di kasnya 100, terus besok ada telepon, ada orang kaya, woi gue mau ngambil duit 150, terus bank bingung, lah di tangan gue kas cuma ada 100, berarti gue kurang gocap, kurang 50. Nah pertanyaannya gimana cara nyari 50-nya? Nah nyari 50 ini teman-teman, biasanya bank itu akan kayak yang namanya PUAP, pasar uang antar bank. Dan teman-teman treasury ini biasa di bank ini orang pintar semua biasanya. Dia akan nyari uang minjem ke bank lain, woi bang, gue minjem dulu cuma 1 hari deh, yang penting gue bisa bayar orang ini 50, bunganya berapa? 1% per tahun. Kecil biasanya, pasar uang tuh kecil. Pasar uang antar bank tuh kecil, kayak 1 malam berapa, misalnya 1%. Itu juga udah gede sih 1% sebenarnya, atau 0,1%. Yaudah gue minjem gocap 50, besok gue tambahin gocap plus 0,1% gitu misalnya. Jadi nyari-nyari tuh di bank-bank lain. Tapi ya industri finansial ini kan sama kayak lambe turah ya sebenarnya. Semua tahu lah. Kalau ada bank tiba-tiba minjem duit di pasar uang, tiba-tiba langsung lambe turah semua tuh. Grup WhatsApp-nya banker-banker itu ngomong, kenapa tuh si bank itu kok minjem uang ke kita? Ada masalah apa? Nah, begitu ada cepu misalnya, ketahuan, ternyata bank ini ada masalah nih. Nggak ada yang mau minjemin akhirnya. Tapi dia besok udah harus ada 50, karena besok ada orang yang menarik. Kalau dia duitnya nggak bisa ditarik, orang kehilangan kepercayaan sama bank, akan di rush, bank rush sebutannya. Jadi tarik semua, bank rungkat. Nah, itu yang bikin bank rungkat tuh, kalau duitnya tarik semua. Nah bank gak ada yang mau minjemin, akhirnya bank minjem ke ini bank sentral. Tapi bunganya lebih tinggi teman-teman. Kalau tadi minjemnya misalnya 0,1, ke bank sentral 5% misalnya. Itu disebut penalty rates. Kenapa bank ini adalah lender of last resort? Itu artinya peminjam terakhir. Ketika lu udah nggak bisa nyari uang di pasar uang antar bank, pinjam ke bank sentral. Tapi bunganya lebih tinggi, karena itu penalty rate. Istilahnya kok dia lu sendiri, masalah lu sendiri kenapa nggak bisa nyari
dipuap gitu pasar keuangan terbang. Nah, kenapa juga bunganya lebih tinggi supaya nggak terjadi moral hazard teman-teman. Karena kalau bunganya terlalu rendah malah malah semua orang ntar minjem duit di bank, apa semua bank minjem duit di bank sentral gitu. Pasti bunganya lebih tinggi supaya nggak terjadi moral hazard. Nah, itu The Fed tuh kayak gitu. Karena tahun 1907 ada krisis, terus terjadi isu permasalahan penarikan uang kayak gitu, nggak ada yang bisa minjemin, nggak ada yang mau minjemin juga. Akhirnya dibuatlah The Fed supaya ngebantu permasalahan likuiditas, kayak gitu sebutan likuiditas. Itu konsep lender of last resort kayak gitu teman-teman. Teman-teman, by the way kalau untuk yang LPS nih, teman nih, duit kita balik ya kalau dari LPS. Jadi sih LPS itu kalau pada prinsipnya ada tiga, tapi big two-nya kan duit di sana harus maksimal 2 miliar dan di bawah suku bunga LPS ya. Intinya ini aku baru tadi aku harus ngasih tahu itu juga. Jadi kalau banknya bubar, duit kalian di bawah 2 miliar dan di bawah suku bunga LPS, maksudnya gimana? Kayak tadi misalnya tabungan bunganya cuma 0,1%, suku bunga LPS 4%, ini kan masih di bawah, ya udah tadi kan di bawah 2% dibalikin semua. Tapi permasalahan itu biasanya di deposito ya teman-teman, misalnya depositonya 5%, sedangkan suku bunga LPS 4%, duit kalian 1 miliar, benar 1 miliar ke checklist, kalian ke checklist, tapi kan tidak ke checklist yang suku bunga LPS ini, maka ya duit kalian hilang kalau di atas suku bunganya LPS. Nah, itu yang biasa dilakukan sama bank-bank digital teman-teman. Suku bunga itu tinggi banget kan, suku bunga LPS kan 4,25 kalau nggak salah ya. Kalau untuk BPR, untuk bank umum itu 4,25 kalau nggak salah. Kalau BPR itu 6,75. Nah, ini ada life hack ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman nggak tahu. Disinilah kunci kekayaan kalian juga. Itu ada namanya ini teman-teman, bank syariah. Kalau bank syariah teman-teman itu nggak terikat sama yang di bawah suku bunga LPS. Dia cuma terikat sama 2 miliar doang. Kenapa? Karena tadi kan bacanya di bawah suku bunga LPS. Padahal bank syariah itu kan tidak mengenal bunga ya, mengenalnya bagi hasil. Jadi berapapun bunga yang diberikan sama bank syariah, ketika bank itu rungkat, LPS akan ganti full duit kalian. Nah, itu life hack ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman tahu ada BPR di daerah yang sehat, ngasih duit suku bunganya depositonya tinggi, tapi dia syariah. Nah, kalau kalian tahu tuh orang kaya itu naruh di sana. Di manakah BPRS itu? Nah, itu ada info inilah di luar inilah. Tapi orang-orang kaya itu pada naruh di sana. Itu info jalanan lah. Kantor orang-orang kaya di SCBD naruh uangnya di sana-sana semua. Bahkan yang non-Islam pun, non-Muslim, mohon maaf, itu juga naruh di sana gitu. Aku pernah nanya ke temanku yang, seniorku yang non-Is, dia juga naruh di BPRS gitu, Bank Perkredit Rakyat Syariah. Karena kenapa ya tadi, kalau dia rungkap, ya udah dia dibalikin full. Gimana KBPRS itu? Nah, itu obrolan di luar lah ya. Nah, oke, kembali ke bank sentral. Nah, ini mungkin aku akan cepat karena waktu sisa dikit lagi. Intinya goals dari bank sentral itu kalau di Indonesia dua ya. BI itu dua goalsnya, ada stabilitas harga sama nilai tukar. Kalau stabilitas harga teman-teman udah ngerti tadi lah ya. Intinya duit beredar lebih banyak daripada apa yang bisa diproduksi. Berarti terjadi inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, apa yang BI lakukan gitu? Pertama bisa naikin BI rate. BI itu adalah bank paling kaya di Indonesia. Banknya bank lah, Bankers Bank. Ini anggapannya misalnya bank sentral BI. BI itu punya kebijakan, kalau lu nabung di gua kasih sekian. Itu namanya deposit facility. Tapi kalau lu bisa juga minjem di gua tadi, kalau bisa butuh duit, minjem di gua, ada juga bunganya sekian, itu lending facility. Nah, misalnya gini, gimana cara BI itu ngestabilin harga dari pakai suku bunga gitu, pakai BI rate. Jadi misalnya BI bilang, kalau minjem di gua, ini lending ya, minjem di gua, lo bayar 6%. Kalau nyimpen di gua deposit, bunganya 4%. Oke, berarti kalau kamu nabung di BI, tadi kayak giro wajib minimum itu, aku lupa sih GWM itu masuk dapat 4% atau enggak, aku lupa. Bisa BI bilang, kalau mau nabung di gua kasih 4%. Nah, ketua RW ini adalah bank, teman-teman. Bayangkan kepala desa bilang, kalau lu nyimpen di rumah gua kasih 4%, tapi kalau minjem di gua kasih 6%. Nah, Pak RW juga bisnisnya sama, minjem-minjemin duit. Kalau lu minjem di gua kasih 10%. Lu bayar ke gua 10% bunganya. Tapi kalau nitip di gua kasih 3%. Nah, masyarakat berarti kalau meminjam ke dia, ke Pak RT, Pak RW, ya dibayar 10%, kalau dia nyimpen dikasih 3%. Terus tiba-tiba uang beredar terlalu banyak teman-teman, karena orang pada minjem kredit, tiba-tiba ekonomi ngeboost dalam waktu cepat, kan panas tuh, harus didinginin kan. Apa yang BI lakukan? Kalau ekonomi panas, BI naikin suku bunga. Kayak gimana contohnya? Kepala desa ini apa yang dilakukan? Dia bilang, guys, kalau lu nyimpen di gua naikin 10%. Tapi kalau lu minjem di gua naikin lagi juga. Berapa marginnya tuh 2%, 12%. Terus bank-bank ini bilang, ngelihat, loh, taruh di BI dapat 10%. Ngapain gue minjemin orang kalau gitu? Ya udahlah, mending gue taruh aja gue di BI. Maka dia nggak peduli lagi dengan, dia nggak bakal ngasih duit ke orang. Jelas gitu, taruh di BI duitnya nggak bakal hilang. Risknya nol gitu, resikonya nol. Tapi kalau ngasih ke orang kan bisa nggak dibayar. Tapi kan ada orang butuh banget duit. Terus orang bilang, Pak RW, kan gue juga butuh duit gitu. Ya gimana caranya gue bisa minjem duit dari lu? Nah, kata Pak RW, gue minjem di BI 10. Selama ini gue ngasih ke lu 10 juga. Ya mending gue naruh di BI dong, nggak ada resiko. Oke, boleh lah lu minjem di gue, tapi gue naikin ya ke 15%. Lu masih mau nggak? Ya sebagian mau kan, karena makin mahal, kalau butuh banget duit ya udah ambil. Tapi kan kali 15% kan orang jadi gak pengen, udah males gue, tahan aja dulu, suku bunga lagi tinggi. Akhirnya orang nggak minjem kredit. Karena orang minjem kredit, tadi kan kita udah belajar bahwa sistem ekonomi modern itu didasarkan pada kredit ya. Maka udah akhirnya
pabrik nggak ekspansi, restoran mungkin nggak minjem-minjem duit, akhirnya semuanya turun. Gitu, turun, jumlah uang beredar masuk semua juga ke BI. Tadi karena nabung di BI 10% gitu. Orang nggak minjem kredit, bank juga malas ngasih kredit, bunganya ketinggian, akhirnya ekonomi menurun gitu, mau apa, mendingin lah istilahnya. Itu cara kerjanya BI Rate kayak gitu teman-teman. Nah bisa juga BI kalau ekonomi terlalu panas atau misalnya inflasi terlalu tinggi, dia bisa naikin namanya naikin GWM, giga wajib minimum. Tadi misalnya 10% doang, berarti dari 90 duitmu 10-nya harus kamu masukin. Berarti kan dia bisa naikin BI, misalnya dia pengen nurunin 20% misalnya. Berarti yang bisa kamu bank yang bisa dia kasih ke masyarakat cuma 80%. Artinya duitnya ya semakin sedikit yang bisa dikasih ke masyarakat. Berarti kreditnya menurun, ya ekonomi menurun, apa, temponya menurun lah, jadi nggak panas gitu, turun. Bisa juga LTV, loan to value. Loan to value itu intinya DP mobil, DP rumah, DP KPR, DP motor. Intinya misalnya loan to value-nya 60%. Artinya kamu kalau mau beli minimal DP-nya 60%. Nah, itu juga nurunin ekonomi teman-teman. Karena kalau DP-nya sampai 0%, artinya kamu bisa minjem bisa beli motor tanpa pakai DP kan. Akhirnya yang beli motor jadi banyak. Nah, beli motor banyak jadi inflasi. Nah, itu bisa ngatur juga tuh LTV, pakai loan to value. Dinaikin LTV-nya buat stabil harga motor misalnya. Bisa juga dia akhirnya namanya KLM. KLM itu intinya kan GWM itu ada 10% tadi ya, giga wajib minimum. BI bisa suka kerja sama pemerintah, bilang misalnya Presiden pengen kalau BI bantuin gue dong, kalau bank ngasih kredit ke industri pariwisata, GWM-nya diturunin ya. Saya kalau ngasih industri ke pariwisata dapat diskon 1%. Berarti bank di GWM-nya cukup 9%. Nah 1% ini bisa dipakai nih buat kredit lagi. Itu KLM tuh, aku lupa singkatan apa. Ada likuiditasnya lah. Bisa juga kayak gitu tuh kalau mau stabilin harga, mau nurunin inflasi biasanya. Nah kalau nilai tukar, ya bisa juga pakai BI Rate, tapi itu akan pelajari sendiri. Bisa juga biasanya pakainya ini teman-teman, intervensi pasar falas. Jadi inti dari nilai tukar ini kan, kalau dolar kayak kita lagi melemah sekarang, artinya rupiah lebih banyak beredar daripada dolarnya kan. Supply dolar sedikit, rupiahnya banyak. Yang pengen dolar tuh banyak, tapi supply cuma dikit gitu. Akhirnya harga dolarnya naik, rupiahnya melemah. Nah, itu bisa BI itu BI itu punya cadangan dolar teman-teman, di duitnya banyak, dolarnya banyak. Dia bisa tuh dia jual dolarnya. Dolar dijual-jualin biar supply dolar lebih banyak di masyarakat, maka dolarnya jadi nggak langka-langka banget. Akhirnya nilai dolarnya turun gitu. Nah, itu pakai intervensi pasar falas. Atau juga misalnya dia pakai, sebenarnya operasi pasar terbuka lebih cocoknya di sini sih, sorry, saya salah. Operasi pasar terbuka itu intinya BI itu akan ngebeli aset-aset keuangan buat nyuntik ekonomi, nyuntik duit ke masyarakat. Misalnya bank lagi nahan nih, nggak mau ngasih kredit. Akhirnya obligasinya sama BI dibeli, kemudian duitnya BI kasih duit, terus duitnya sama bank dipakai buat muter lagi. Nah, kalau lebih kayak gitu, nanti teman-teman baca lebih detail lagi, teman-teman akan waktu semakin dikit, soalnya aku kadang-kadang kelamaan. Teman-teman bisa baca sendiri gimana cara kerjanya kebijakan itu. Nah, ini PLJP itu tadi ya, Line of Last Resort, maksudnya PLJP.